Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada siang hari ini, di hari yang mulia, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk di tempat yang mulia dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban yang mulia, yakni melaksanakan sholat Jumat. Semoga sholat Jumat yang akan kita laksanakan serta amal ibadah lainnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa terlimpah atas junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, pada kesempatan yang mulia ini pula, marilah kita bersama-sama untuk selalu meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan modal takwa, Allah telah menjanjikan kebahagiaan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu bahagia di dunia, bahagia di alam kubur, lebih-lebih bahagia di akhirat. Allah masukkan ke dalam surganya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebuah hadis di mana Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semua sebagai umatnya. Kata Rasul, la yadkhulul jannata illa nafsum muslimah, tidak akan masuk surga kecuali jiwa pribadi yang muslim. Artinya tidak akan masuk surga siapapun kecuali kalau dia seorang muslim sejati. Makanya salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang paling besar adalah nikmat Islam, nikmat iman. Kenapa? Karena dengan Islam kita semua tadi diberikan kenikmatan-kenikmatan kebahagiaan di dunia sampai nanti di akhirat
endingnya Allah masukkan kita semua ke dalam surga, karena kata Rasul tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim atau Islam. Bahkan Allah mewanti-wanti kepada kita, melarang kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian sekali-kali wafat, meninggal dunia, mati, kecuali dalam keadaan muslim, Islam. Karena Islam itu membawa rahmatan lil alamin, kebahagiaan dunia sampai akhirat. Sekarang pertanyaannya, kita mengaku-ngaku muslim, kita mengaku orang Islam, akan tetapi perilaku kita tidak mencerminkan keislaman kita sebagai orang-orang muslim. Islam bukan hanya di ucapan, bukan hanya pengakuan-pengakuan dengan lisan, tapi amal perbuatannya tidak mencerminkan. Itu bukan muslim sejati. Akan tetapi muslim yang sejati itu, yang ada jaminan masuk surga, bahagia dunia akhirat, adalah seorang muslim yang memiliki ciri-ciri keislaman muslim sejati. Secara global Rasulullah menyampaikan ciri orang-orang yang muslim itu, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang semua orang muslim merasa aman, selamat dari lisannya, dari tangannya, selamat dari kejahatan lisannya, dari kejahatan perbuatannya. Artinya orang muslim itu tidak pernah berbuat jahat kepada orang muslim yang lainnya. Selalu dia mengayomi, membantu, bahkan dia selalu menolong orang-orang yang membutuhkan. Itu secara global. Kemudian secara rinci, ciri-ciri orang muslim sejati itu yang akan mendapatkan surga itu minimal ada 6 ciri. Yang mana 6 ciri ini digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran seperti pohon yang baik. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha bis sama tu'ti ukulaha kulahinin bi'idzni rabbiha. Kun kasyajaratin thayyibah, jadilah kalian wahai seorang muslim seperti pohon yang baik, pohon yang besar, yang banyak manfaatnya untuk orang-orang di sekitar. Baik, mari kita rinci. Pohon yang baik itu harus kita tiru sebagai seorang muslim sejati. Pohon yang baik yang pertama memiliki akar yang kuat, menghujam ke dalam tanah. Apa maksudnya? Seorang muslim harus memiliki akidah yang selamat, akidah keimanan yang kuat, agar nantinya kehidupannya dia tidak gampang terombang-ambing oleh situasi dan kondisi. Harus punya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan iman-iman yang lainnya, yang 6 perkara tersebut. Yang kedua, ciri pohon yang baik itu memiliki batang pohon yang kokoh. Otomatis akarnya kuat, batang pohonnya kokoh. Ada angin ke barat, dia tidak ikut ke barat. Ada angin ke timur, dia tidak ikut ke timur. Artinya apa? Seorang muslim harus seperti batang pohon yang kokoh, istiqomah ibadah. Istiqomah ibadah, apa istiqomah ibadah? Tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi, tidak terpengaruh dengan keadaannya bagaimana, mau sehat, mau sakit, mau kaya, mau miskin, mau lagi punya duit atau tidak, tetap istiqomah seperti batang pohon yang kokoh, tidak terpengaruh oleh angin.
Lagi sehat ibadah, sakit pun ibadah. Lagi miskin rajin ke masjid, rajin ke majelis taklim. Kaya datang tetap ke taklim, tetap ibadah. Ini yang disebut batang pohon yang kokoh, yang dia akan selamat nantinya, istiqomah dalam ibadah. Yang selanjutnya, pohon yang baik itu memiliki ciri ranting. Pohon yang baik itu punya ranting, punya cabang-cabang. Ada yang menjulang tinggi ke atas, ada cabang rantingnya ke kanan, ke kiri, depan, belakang. Apa maksudnya? Seorang muslim yang sejati hendaklah seperti ranting-ranting pohon. Artinya apa? Silaturahim jalin. Jangan permusuhan yang dikedepankan. Silaturahim, ranting ke depan, rajin silaturahim kepada tetangga kita yang di depan rumah, yang ada di samping kanan, samping kiri. Supaya apa? Supaya hidup kita berkah. Orang yang rajin silaturahim panjang umur, murah rezeki. Kemudian apalagi pohon yang besar cirinya memiliki daun-daun yang lebat, daun-daun yang lebar, daun-daun yang rindang, sehingga banyak makhluk-makhluk, banyak binatang-binatang yang bernaung di bawahnya. Ketika suasana panas, cuaca panas, adem berteduh di bawah pohon itu. Ketika kehujanan, berteduh di bawah pohon itu, tidak kehujanan. Apa maksudnya? Seorang muslim hendaklah seperti daun yang lebat, selalu mengayomi, menaungi, tidak membuat rusuh, tidak membuat onar. Ada orang lain punya masalah, curhat kepada kita. Yang tadi dia punya masalah besar, ngobrol dengan kita, curhat dengan kita. Kita berikan solusi-solusi, menjadi adem permasalahannya, menjadi mudah, enteng dia punya masalah. Artinya dia menghangatkan dikala orang lain itu banyak masalah. Dia menyejukkan ketika orang lain kepanasan, banyak masalah pula. Ini yang disebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Ciri pohon selanjutnya, setelah dia memiliki daun yang lebat, otomatis memiliki buah yang segar, buah yang manis. Artinya kalau kita sebagai seorang muslim sejati, sukses dalam karir, menjadi orang kaya, menjadi pejabat, menjadi orang yang alim, ingat, jangan lupa kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jangan prestasi kita itu kita makan sendiri, bagi-bagi teman-teman kita, bagi-bagi sahabat-sahabat kita, kerabat, dan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita harus kita ingat kembali. Ini disebut buah yang manis. Yang terakhir, ciri pohon yang baik itu, buah itu memiliki harum yang sangat semerbak, wangi. Artinya jaga nama baik kita, jaga nama baik keluarga, jaga nama baik lembaga dan perusahaan apapun yang kita miliki. Supaya apa? Supaya terus nama kita berkibar, wangi di pandangan manusia, juga wangi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ciri-ciri pohon yang baik ini dapat kita amalkan sehari-hari sehingga kita semua selamat dunia sampai akhirat. Allah masukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma